Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakunna, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini setelah libur sehari kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk dalam pasal yang ke-16 dari bab yang pertama, yaitu al-iman biwujubil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari wa adabuhu. Iman. Jadi rukun iman sudah selesai. Ini kelanjutan dari rukun iman. Perkara yang harus diimani walaupun tidak termasuk rukun, tapi wajib, ini wajib diimani. Semua masalah keimanan itu wajib diimani. Tidak ada yang sunnah untuk diimani, tidak ada. Kalau ibadah ada yang sunnah, tapi kalau akidah tidak ada yang sunnah. Akidah itu semuanya wajib diimani. Yaitu iman terhadap wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, disingkat AMNM. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau nulis itu punya singkatan-singkatannya. Kalau nulis itu kan panjang 4 kalimat. Kita wajib iman AMNM. Ada lagi AMNM. Dan adab-adabnya kembali kemana? Adab-adab AMNM tadi kalau ditulis lagi apa coba? Dan adab-adab amar ma'ruf nahi munkar panjang. Tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, seorang muslim beriman terhadap wajibnya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Atas siapa kewajibannya? Ala kulli muslim. Berarti wajib apa ini? Wajib apa? Enggak. Ini wajib apa? Wajib apa? Wajib kan macam-macam. Ini wajib apa? Wajib macam-macam wajib. Yang dibilang setiap muslim, ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim. Berarti wajib apa? Wajib ain. Gitu loh. Jadi istimewa. Wajib ain. Jadi yang wajib ain apanya? Berimannya apa amar ma'rufnya? Berimannya. Coba diteliti dulu, jangan langsung jawab. Yang wajibnya itu, wajib setiap muslim itu mengimani tentang amar ma'ruf nahi munkar, atau tentang amar ma'ruf nahi munkar itu wajib atas setiap muslim. Mengimani atau amar ma'rufnya yang wajib setiap muslim? Setiap muslim enggak? Iya. Ya gitu. Jadi wajib atas setiap muslim untuk amar ma'ruf nahi munkar. Coba diperhatikan lagi bacaannya. Makanya kalau teks Indonesia kurang bisa dicerna ya. Teks Indonesia itu kadang udah banyak ulangan. Mencerna teks Arab itu enak. Yu'minul muslim biwajibil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.
Muslim beriman atas wajibnya. Ya, wajibnya Pak, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Atas siapa wajibnya? Atas setiap muslim. Jadi yang atas setiap muslim itu wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan wajib berimannya, bukan. Ya wajib beriman iya atas setiap muslim itu jelas dan penegasan dari awal. Namanya keimanan semuanya wajib diimani, nggak boleh sunnah. Tapi sekarang pembahasannya sedang membahas tentang wajib amar ma'ruf nahi mungkar atas setiap muslim. Jadi setiap kita, asal kita melihat kemungkaran, wajib kita hindari. Kalau enggak, dosa. Ya, makanya dosa kita yang paling banyak itu karena meninggalkan amar nahi mungkar. Dari pertama saja tentang meyakini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar panjang ya, AMNM. Meyakini amnam. Ya, amnam. Aman. Amanam. Amnam. Jadi untuk meyakini bahwa amnam ini wajib, itu saja masih banyak yang nggak tahu gitu. Bagaimana prakteknya? Ya itu ilmunya penting sekali. Ini iman ini, perkara iman. Kita wajib mengimani dulu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib atas setiap kita. Masih banyak yang nggak tahu kan? Ada yang baru tahu sekarang? Nggak ada, udah tahu ya. So, berarti saya pulang kan? Sudah tahu semua. Jadi orang nggak bakal beramal kalau nggak tahu ilmunya. Ini ilmu dulu nih. Secara ilmu kita harus yakin bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib. Wajib itu artinya apa? Sesuatu apa? Itu dampaknya. Pengertiannya, wajib itu sesuatu yang Allah perintahkan secara tidak boleh ditinggalkan. Sesuatu yang Allah perintahkan secara tidak boleh ditinggalkan. Maksudnya kalau ditinggalkan ya Allah hukum. Kalau pengertian usul fikih enggak gitu sih. Ini saya lupa dikit. Sesuatu yang Allah perintahkan ala wajhin lazim atau apa sih? Ma'amar syari' ala wajhin ilzam. Ya udah. Apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat secara mengharuskan gitu. Itulah wajib. Terserah dari mana. Apa yang Allah perintahkan secara tidak boleh ditinggalkan. Gitu. Secara tidak boleh ditinggalkan. Secara gitu loh. Secara tidak boleh ditinggalkan. Kemudian itu pengertian. Kemudian dampaknya wajib itu adalah sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan berhak mendapatkan hukuman. Sesuatu yang jika dikerjakan sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan berhak mendapatkan hukuman. Jadi penting nih kata berhaknya. Kalau pahala nggak berhak, ya. Tapi kalau hukuman berhak. Itu apa kejadian penggunaan kata-kata itu penting dalam definisi. Beda maknanya. Jadi kalau pahala pasti, tapi kalau hukuman hanya berhak saja. Maksudnya bisa jadi Allah maafkan. Dia berhak memang, tapi Allah nggak hukum. Bisa dibatalkan. Itu namanya berhak ya. Namanya hak itu bisa dapat bisa enggak. Ya. Orang punya hak asasi, nggak dapat juga banyak gitu. Maka saya katakan tadi, di antara dosa harian kita adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, amnam. Di antara dosa harian kita adalah meninggalkan amnam. Sering itu kita lakukan, sering. Dan dosa ini terjadi tanpa kita lakukan, tapi dengan dalam bentuk meninggalkan.
bukan melakukan, tapi apa? Meninggalkan. Ya, kalau kita meninggalkan 6, kita dosa. Kita nggak ngapa-ngapain padahal. Kalau dosa-dosa lain kan harus melakukan kan? Zina melakukan, zina mata pun melakukan. Pokoknya ghibah melakukan. Ini nggak diem aja dosa. Cuma dia bisa dosa. Bahaya sekali. Makanya gampang sekali terjadi dosa ini. Ya, harus sering tobat. Itulah makanya kenapa Nabi ngajari tobat itu tiap hari. Harian tobat itu. Bahkan ulama menyebut atau batu wajibatul umur. Tobat itu tugas sepanjang umur. Sering-sering tobat. Karena kita itu tak berdaya menghindari dosa-dosa. Terlalu banyak dosa itu terjadi. Saya jalan dari Batam Center ke sini, entah berapa dosa saya lewati, entah berapa kemungkaran gak saya ingkari. Banyak kemungkaran macam-macam. Musik kemungkaran, aurat lubar kemungkaran, orang merokok kemungkaran, orang lagi ghibah kemungkaran. Kita sering melewatkan aja, nggak ada pengingkaran. Itu dosa. Dosa bagi kita. Tapi pengingkaran kan dengan 3 tahapan ya. Pakai tangan kalau kuat, punya kekuasaan. Minimal kita nggak punya tangan, punya mulut. Kita punya lisan. Minimal kita tegur, jangan gitu, jangan merokok. Langsung ditempelin. Kita baru pakai mulut, dia udah pakai tangan. Udah pakai otot. Berat. Saya pernah berjalan, berjalan dengan seorang syekh dari Riyadh. Jalan di kota Bandung, tahu sendiri kota Bandung kayak apa? Yang tahu, yang nggak tahu, yang nggak tahu. Mana orang Bandung sini? Ada dari Bandung? Ada. Bandung kan lautan asmara, lautan api, api asmara. Itu syekh datang dari Saudi, memang berdakwah. Jadi ada ya, ini indahnya pemerintah Islam ya. Mereka kan kalau dalam setahun jadwal belajar sekolah itu kan ada libur panjang Soifiyah. Di sana kan musim ada 4. Satu musim berapa bulan? 4 kali 4 16 bulan. Tiga ya. Nah, ada musim soif 3 bulan. Soif itu artinya panas. Musim panas mereka libur. Jadi liburan mereka kalau musim panas. Maka kalau liburan itu biasanya negara itu nggak membebaskan bebas-bebas gitu. Banyak daurah-daurah ilmiah di sana di berbagai kota dan kecamatan ada. Yang mendirikan siapa? Ya guru-gurunya juga gitu. Pesertanya bisa dari siswa, bisa dari yang lain. Banyak. Nah, sebagian guru-guru dibiayai untuk berdakwah ke luar negeri. Nah, termasuk di Indonesia. Makanya ya musim panas banyak daurah di Indonesia karena dari sana ada dikirim. Mereka udah dibiayai negara. Kemudian, nah satu saya dapetin waktu itu saya ngajar di Tasik, kemudian dipanggil seorang ke Bandung untuk menerjemah syekh. Nah, ketemulah sama saya, masih muda, gak terlalu tua lah, di atas saya sedikit paling. Guru SMP. Jadi ya nggak sek-sek banget gitu ya, begitulah biasa seorang dai. Apa yang terjadi? Ya banyak obrolan, banyak perdebatan juga. Biasa orang Arab itu suka debat. Saya ladeni karena saya juga udah pernah di Arab, tahu gitu kan orang Arab. Jadi nggak gampang sakit hati kalau dituduh dan sebagainya, udah biasa. Nah akhirnya pas tiba jadwal mau ngisi taklim di satu masjid, dari tempat kita ngobrol tadi, waktu itu di tempatnya seorang ikhwan gitu kan, ke masjid itu tinggal jalan kaki, tapi lumayan, mungkin hampir 1 kilo itu.
jalan kaki mau ke masjid, mau sholat, habis sholat kajian itu sholat asar, dia udah bawa itu, siapkan selebaran. Ternyata tulisannya haramnya rokok, haramnya musik, wajibnya berjilbab. Coba, ini kan sensitif semua nih. Haramnya rokok, haramnya musik, haram wajibnya berjilbab. Jadi ketemu ada orang rokok, langsung dikasih, langsung ditegur. No, haram, haram. Saya itu mendampingi dia itu malu-malu kucing gitu. Gimana ini? Terus nggak terlalu banyak lewat jalan, banyak kan orang pemungkaran, orang wanita nggak pakai jilbab dikasih hijab. Saya disuruh nerjemah ketika dia ngomong apa tuh coba. Terus saya bilang, ini udah hampir komat, ini komat. Aduh, ini masih banyak orang perlu dinasihati. Artinya dibantah kita. Jadi nggak bisa kayak gitu, saya bilang. Saya lebih tahu negara saya gitu. Antum kalau mau gitu praktek itu nggak sampai masjid betul. Ini masih panjang masjidnya, masih jauh masjidnya. Yang dikira cuma dekat. Masya Allah, semangatnya untuk amar ma'ruf nahi munkar luar biasa. Tapi kita pokoknya bawakan dari lucu segala macam, karena kita harus begini, kalau nggak begini mau bagaimana, semua orang tuh lengah, semua orang lalai, nggak mau amar nahi munkar. Saya tahu itu. Sebenarnya para ustadz di Indonesia ini mau begitu, tapi kalau kita praktekkan betul begitu nggak jadi taklim. Betul, itu habis waktu di jalan. Dan kita punya skala prioritas, kita harus dahulukan mana yang lebih penting dulu gitu. Sesuai kemampuan, awalnya nggak bisa pakai lisan, ya pakai hati gitu. Pokoknya lupa. Dan nggak puas-puas itu sampai selesai taklim kita makan ke rumah makan, jalan kaki juga. Ya sampai saya ini di mana ini? Kita tinggal enggak? Masih di jalan ngobrol sama yang saya nggak suka, mau berhenti di perempuan yang seksi gitu kan. Wah, gimana nih, saya jangan-jangan cuci mata ini. Curiga masih muda gitu kan. Ayo saya cepat gitu. Entar dulu ini. Sampai masuk ke warung makan. Di warung makan itu ada resepsionis, warung makan lumayan. Resepsionisnya nggak pakai jilbab, didakwai lagi. Kita udah duduk di meja, mana saya? Masih ngobrol sama cewek itu. Ya Allah, ini amar nahi munkar malah kita kena munkar jadinya kan? Bahaya. Udah dapat langsung sama cewek-cewek gitu, berjilbab. Itu contoh ya. Jadi saya dari situ pun ada satu kesadaran, memang iya, betul itu apa yang dilakukan oleh saya. Ini lagi ya kalau gitu. Itu ya. Jadi ilmu apa namanya, hikmah yang saya petik dari kejadian itu apa? Selama ini memang saya teledor amar ma'ruf nahi munkar. Nggak cuma saya, semua rata-rata orang Indonesia cuek. Apalagi di kota, nggak ada yang peduli. Makanya amar ma'ruf nahi munkar ini sesuatu yang hampir hilang dari pasaran, udah nggak diterbitkan lagi, sudah limited edition, udah habis. Dan sayangnya lagi ditambah lagi ada satu ya adalah satu ormas tertentu yang kita tahu suka sekali amar ma'ruf nahi munkar, tapi itu pun dilarang ya. Nah itulah tantangan akhir zaman. Walaupun ya dengan kekurangan dan kelebihannya semuanya pasti ada gitu. Tapi di satu sisi itu jelas hal yang tidak sesuai dengan jalur Islam. Islam itu harus tegak. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban paling tinggi siapa yang menegakkan? Siapa? Iya, pemerintah. Kan amar ma'ruf dengan tangan. Tangan maksudnya apa? Kekuasaan. Yang punya kekuasaan itu yang paling wajib. Penceramah, ustadz, ulama itu cuma ngomong. Yang bisa menegakkan siapa? Umara, pemerintah. Nah sekarang pemerintah melarang ulama amar ma'ruf nahi munkar. Mau jadi apa negara ini? Seandainya ya, ini di negeri entah berantah ya, saya nggak bilang Indonesia. Tapi keceplos Indonesia barusan. Jadi memang
Jadi memang yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu hilang. Ibu, dia di mana sih amar ma'ruf nahi munkar? Kemungkaran ada di mana-mana. Siapa yang berani mengingkari? Harusnya itu cewek-cewek nggak pakai jilbab wajib ditegur. Siapa yang berani negur? Ya cuma saya itu yang saya temui, baru itu seumur hidup saya baru lihat itu. Betul, ditegur tuh di jalan, kamu harus pakai jilbab, kamu gini-gini. Awalnya kan nggak paham bahasa Arab, dia bahasa Arab, cuma ditunjukin nih, lihat ini, baca. Ini terjemahan Indonesia gitu. Udah diterjemahkan Indonesia. Ini baca ini. Terus lihat. Terus ngomong gitu kan. Nah, sayanya nggak paham, suruh saya nerjemahin omongan dia gitu. Jadi harus begitu ternyata. Amar ma'ruf nahi munkar itu begitu. Terbuka kesadaran saya, memang berarti selama ini saya teledor, kita semua rata-rata teledor. Nggak ada yang menegakkan. Jangan amar ma'ruf di jalan atau di pasar, tempat keramaian umum, stasiun, terminal, bandara, di rumah sendiri ya. Masih banyak kemungkaran tidak diatasi. Anak-anak kita sendiri banyak melakukan halal mungkar, orang tua kadang tidak peduli. Alasannya Pak, sudah ditegur. Sudah. Ini amar ma'ruf itu bukan cuma kewajiban masa lalu, kewajiban sepanjang masa. Kapan kita melihat kemungkaran, saat itu kita tegur. Kan begitu hadisnya ya. Man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu. Siapa di antara kalian yang melihat enggak saat itu? Melihat. Pokoknya asal melihat, ya udah, rubahlah, kata Rasul. Dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya, kalau enggak mampu dengan hatinya. Berarti kemungkinan orang-orang tua masa kini ini yang membiarkan anak cucunya melakukan kemungkaran, ada yang pacaran, ada yang main musik, ada yang nonton porno, ada yang macam-macam. Itu cuma mengingkari dengan hati mungkin ya. Husnudzonnya gitu. Tapi tahu nggak bagaimana sih cara mengingkari dengan hati? Mengingkari dengan hati itu adalah dengan membenci, satu. Yang kedua, yang namanya benci itu nggak bisa bersama, menjauhi. Bagaimana benci kok bergandengan tangan? Bagaimana benci kok bersebelahan ngobrol bercengkerama? Ini nggak benci namanya. Terjadi nggak itu mengingkari dengan hati kalau gitu? Wong masih terus, bahkan baik berkeluarga nggak ada teguran sama sekali. Ini nggak ada pengingkaran dengan hati. Nah, itulah bahayanya dosa-dosa harian kita. Ya, awas, siapapun yang punya anggota keluarga dan melakukan kemungkaran dan kita tidak mengingkari, dosa. Berapa kali dosanya? Ya sepanjang kita melihat itu. Selama kita tahu itu, dan melihat ini maknanya tahu. Siapa yang tahu pokoknya. Jadi itu berat. Makanya kalau ingin mengurangi dosa-dosa ingkarul mungkar ini, ya, dosa meninggalkan amnam ini adalah dengan apa? Jangan banyak keluar rumah. Makin banyak keluar rumah, makin banyak kemungkaran. Sudah, kalau gitu di rumah, tanggung jawab rumahnya saja, lingkupnya kecil, lebih mudah diatasi. Asal sudah keluar rumah, jadi tanggung jawabnya tambah terus dan seterusnya. Makanya ya udah, banyak istighfar kalau gitu ya. Kalau nggak dibarengi dengan banyak tobat, banyak istighfar, ya udah, kita kalah nanti. Amal kita kecil, belum tentu diterima oleh Allah, dosa kita terus bertumpuk ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ala kulli muslim mukallafin, jadi wajibnya atas setiap muslim. Mukallaf berarti yang belum balik nggak wajib, yang belum berakal nggak balik nggak wajib, yang masih gila gitu nggak wajib, yang masih tidur nggak wajib, itu bukan mukallaf. Kemudian mukallaf itu apa sih? Yaitu dua ya, berakal dan dewasa. Qadir, tambah lagi mampu. Berarti orang yang lumpuh, orang yang udah nggak bisa gerak, itu udah nggak wajib tuh. Nggak bisa ngomong apalagi, udah stroke, ngomong aja susah, ya udah itu nggak wajib, itu udah gugur dari dosa itu. Alim bil ma'ruf wa ra'ahu, dia mengetahui ma'ruf dan melihatnya matrukan, ditinggalkan.
Ada perkara ma'ruf ditinggalkan, wajib kita nasihati. Apalagi ma'ruf di sini yang wajib ya. Yang wajib kita nasihatkan. Yang sunnah kita nasihatkan. Misalnya sholat wajib. Nah itu wajib kita. Pernah nggak lihat di jalan-jalan waktunya adzan orang masih nongkrong-nongkrong? Siapa yang mengingkari? Satpam pun nggak berani. Bahkan satpam pun nggak sholat. Yang menunjuk satpam, Pak RT-nya juga kadang nggak sholat. Siapa yang mengingkari kemungkaran? Siapa yang kita tunggu? Pokoknya ini negara ini sudah rusak betul sebenarnya. Cuma kita terlalu manja jadinya menganggap udah hebat. Kita ini nggak membandingkan dengan generasi terbaik di zaman dulu. Cepat puas ya dengan kondisi sekarang, dikiranya ini negara Islami, negara penduduk muslim terbesar memang, tapi jauh dari Islam, jauh dari ajaran Islam. Salat itu jelas perkara paling penting, dan itu juga yang paling banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin di negeri ini. Banyak sekali orang meninggalkan salat, terutama salat di awal waktu, salat berjamaah bagi laki-laki itu banyak sekali meninggalkan. Walaupun mungkin mazhab di Indonesia Syafi'i mengatakan itu tidak wajib sholat berjamaahnya, tapi kan sholat wajib. Taruhlah kau nggak sholat, kan nggak wajib berjamaah. Coba ditunggu sampai datang waktu sholat berikutnya nggak sholat juga. Ini berarti bukan meninggalkan sholat berjamaah, dia meninggalkan sholat secara total. Nah itu haram hukumnya. Sepakat semua madhab. Semua orang wajib sholat fardu. Ini banyak kemungkaran seperti itu yang tidak kita ingkari. Kalau sekedar meninggalkan sunnah tidak masalah. Kadang-kadang orang tua ya, ini juga salahnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya. Perkara sepele ditegurnya mati-matian. Kadang ada anak mungkin ya, naruh sepatu salah misalnya, marahnya bukan main. Begitu anaknya terlambat sholat, bahkan malas-malasan udah mau masuk waktu berikutnya, nggak ditegur. Ini orang tua macam apa ini? Dan itu banyak yang begitu. Kalau urusan dunia disiplinnya luar biasa, urusan akhirat nggak peduli. Ini namanya orang yang ahli dunia itu begitu, nggak peduli dengan akhirat. Ini salah besar. Mestinya yang membuat kita marah itu Allah, karena Allah gitu. Marah karena Allah itu ada ukurannya. Kalau yang ditinggalkan perkara wajib lebih marah dibanding yang ditinggalkan perkara sunnah. Apalagi cuma perkara mubah. Masalah naruh sepatu di mana kan masalah mubah saja. Sunnah pun enggak gitu. Apakah sunnahnya naruh sepatu terus di rak sepatu? Enggak ada sunnahnya itu. Itu saja ditegurnya mati-matian. Tapi begitu orang meninggalkan sunnah, santai. Meninggalkan wajib masih santai juga. Ini kan berarti marahnya bukan karena Allah. Itu marahnya ngikuti setan dan hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Hati anak sudah terluka gara-gara sepatu, akhirnya ditegur untuk sholat pun sakit hati sudah. Masalah sepele dan bikin hati sakit, perkara penting jadinya tidak diterima lagi. Itulah bahaya kadang. Amar ma'ruf nahi mungkar butuh ilmu ya. Harus tahu kita ilmunya, mana yang terpenting, skala prioritas harus ada. Au alima bil mungkar, atau dia mengetahui kemungkaran dan melihatnya ditinggalkan. Nih harus ada kata-kata ro'ahu, melihat. Jadi kalau nggak melihat itu cuma prasangka, nggak boleh. Wah di rumah ini ada pesta seks kayaknya, ayo kita bom. Pas dibom ternyata bukan pesta seks, nggak ngelihat, nggak tahu gitu. Jadi mengingkari kemungkaran itu harus apa? Melihat. Dan nggak boleh juga main bom, main bunuh dan sebagainya, nggak boleh. Itu semuanya ada aturan ya. Makanya ada adab-adabnya nanti. Adab-adab amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian wa qadara 'alal amri awil taghyiri biyadihi aw lisanihi, dan dia mampu untuk merintahkan atau merubah kemungkaran dengan tangan atau lisannya. Kalau nggak mampu dua-duanya baru pakai hati terakhir. Kalau nggak pakai hati juga nggak punya iman. Makanya Rasul sampai mengatakan walaisa wara'a dzalika habbata khardalin min iman. Dalam riwayat lain ya, pakai hati. Wa dzalika at'aful iman, kata Rasul, dan itu selemah-lemahnya iman. Dalam riwayat yang lain, dan tidak ada lagi di belakang itu dari iman walaupun sebesar biji sawi. Enggak beriman orang yang melihat kemungkaran enggak mengingkari dengan hati. Nah, ini bahaya sekali ya. Kafir itu gampang kalau gitu. Dan yang tahu kekafirannya Allah, karena ini masalah hati.
orang lain nggak bisa mengkafirkan. Bagi muslim, bagi kaum muslimin ini manusia ini masih muslim, tapi bagi Allah mungkin sudah kafir. Kenapa? Gara-gara tidak mengingkari kemungkaran sama sekali. Ini bahaya seperti itu ya. Saking pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, sebagian ulama menganggap seandainya boleh menambahkan rukun Islam, maka inilah rukun Islam yang keenam. Ya. Karena gara-gara amar ma'ruf nahi mungkar umat menjadi baik, dan gara-gara ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka apa? Rusak masyarakat, rusak Islam, agama Allah nggak tersisa lagi. Makanya ciri-ciri generasi terbaik apa? Siapa generasi terbaik? Para sahabat bersama Rasulullah. Mereka itu disebutkan dalam Quran, kalian adalah khaira ummatin, kuntum khaira ummatin, kalian umat terbaik. Apa ciri-ciri pertama coba yang Allah sebutkan? Apa? Kenapa mereka umat terbaik? Nggak tahu kelanjutan ayat itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ... Kalian umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Jadi baiknya pun dikaitkan dengan dikeluarkan di hadapan manusia, bukan baik secara pribadi, tapi baik secara sosial. Ya. Apa perbuatan yang pertama Allah puji dari perbuatan para sahabat? Apa? Di sini pasti ada di sini. Nah itu di awal. Bukan. Ali Imran ayat 110. Ya, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Itu ciri utama sahabat, generasi terbaik itu cirinya itu. Makanya kita keblangsak nasib kita karena apa? Kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hancur rumah tangga, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Hancur satu RT, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Hancur satu kelurahan, satu negara. Sudah kelamaan. Satu negara ini hancur gara-gara amar ma'ruf nahi mungkar itu dilarang. Bahkan orang amar ma'ruf nahi mungkar dilarang. Bagaimana nggak hancur bangsa ini? Kehancurannya itu sedikit demi sedikit, tapi lama-lama jadi bukit. Yang hancur pertama kali kalau ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Yang pertama kali hancur apanya? Apa? Kalau diberi pilihan A, daratan, B, lautan, C, udara, D, agama. Itu yang pertama kali hancur, hancur moral kita. Nah nanti kalau udah moral hancur, akhirnya bangsa pun hancur, bangunan hancur, ada tsunami, ada gempa bumi, ada banjir, tanah longsor, ada entahlah nggak bisa dihitung lagi macam-macam bencana. Itu kenapa bencana itu terjadi? Karena dipancing. Siapa yang mancing? Orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang nggak mengikuti aturan Islam. Itulah yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah bilang wala tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di bumi. Jangan dikira berbuat kerusakan di bumi itu yang gunduli hutan, yang bikin pencemaran. Enggak cuma itu. Itu iya, tapi dengan Anda tinggal di rumah kemudian melakukan kemungkaran atau membiarkan kemungkaran, itu ikut andil merusak bumi. Antum enggak ngapa-ngapain di rumah, gara-gara cuma enggak mengingkari kemungkaran, itu ikut andil apa? Merusak bumi. Nah itulah manusia tanpa sadar, banyak kita punya andil merusak bumi ini. Bumi sudah tidak bersahabat lagi dengan kita ya. Lain dengan zaman orang tua kita dulu, nenek kita dulu, nenek kakek kita dulu. Mereka bersahabat dengan alam. Kakek saya pernah cerita dulu, yang namanya musim itu jelas, musim hujan, musim panas. Sekarang nggak jelas. Itu mulai di akhir-akhir usia kakek saya udah bilang gitu, apalagi sekarang usia kita. Itu alam udah mulai nggak
nggak bisa bersahabat dengan kita nggak tahu lagi alam ini udah kacau gitu loh, rusak, tatanan alam ini rusak ya karena dirusak oleh ulah manusia. Bukan cuma orang-orang yang langsung bersentuhan dengan alam langsung ya, tapi maksiat, dosa-dosa itulah yang membuat alam ini berubah. Karena alam ini hanya mengikuti aturan alam, aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang ini sudah hukum alam. Iya, maksudnya hukum Allah. Alam ini enggak keluar dari hukum Allah. Alam ini melakukan A, B, C, D dari kejadian-kejadian alam ini semua, bencana alam dan sebagainya, itu enggak keluar dari aturan Allah. Allah yang mengatur mana yang layak untuk kena bencana, mana yang tidak. Kemudian kalau orang pakai logika, loh, kalau kenapa yang banyak maksiat, banyak turis itu di Pulau Bali, kok yang dikena gempa kok Lombok? Ayo, kenapa? Ya, Mak, kenapa orang alim malah dikenai gempa? Iya, insya Allah pinter dah, insya Allah. Tapi 25 pas pusat. Bisa jalan satu ya. Lu ikhlas. Ya, jadi gitu. Orang alim, orang soleh, tapi nggak peduli dengan sekitar, ditegur oleh Allah kasih gempa. Itu satu sisi karena nggak mengingkari kemungkaran. Sisi kedua karena masih ada kesolehan. Coba kalau kita lihat ya, Allah itu menimpakan bala, bencana itu justru rata-rata ditimpakan kepada orang yang masih punya iman. Kalau orang kafir itu dibiarkan oleh Allah, istidraj. Karena masih punya iman maka ditegur, biar apa? Biar sadar, biar tidak berkelanjutan gitu. Jangan meniru Pulau Bali, gitu maksudnya. Kalau saya menerjemahkan bahasa hikmah gitu. Lombok ini mau mengejar Pulau Bali masalahnya. Dari segi keindahannya, digalakan wisatanya walaupun atas nama wisata Islami kan. Ya, bagaimana wisata Islami yang datang turis dari mancanegara? Nggak bisa. Islami bagaimana? Dan saya datang ke Lombok betul, bukan penelitian. Ya kebetulan aja datang. Masuk hotel. Oh betul ini yang dinamakan hotel Islami. Di situ ada mushaf. Nah kalau saya orang nggak bisa baca Quran, mau disentuh nggak? Ada mushaf, ada sajadah. Oh ini kriteria hotel Islami. Nah apa nggak gara-gara ada mushaf, ada sajadah terus di situ nggak bisa berzina? Ya sangat bisa, masih sangat bisa gitu. Ya itu makanya membedakan dengan Pulau Bali dengan begitu, yaitu cuma formalitas, cuma apa penampilannya saja, tapi kalau orangnya nggak dibangun nggak bisa. Yang namanya turis itu datang untuk apa sih? Ya untuk semau mereka, dilayani apa maunya. Mungkin miras, mungkin dibatasi dan sebagainya. Iya, tapi kemungkaran lain banyak. Ya sedikit demi sedikit akan terjadi kemungkaran itu. Pokoknya kalau udah pemerintah menggalakkan wisata, itu artinya apa? Perubahan moral pasti akan terjadi. Kepri ini akan digalakkan wisatanya, siap-siap ya. Hancur ya, naudzubillah min dzalik. Lebih bagus industri daripada wisata ya, tapi ya, terserah ya, namanya pemerintah punya wewenang. Jadi kalau ada dulu ceritanya, saya juga nggak tahu ya, Batam ini tempat judi yang favorit setelah Singapura, atau bahkan mengalahkan Singapura dulu sempat gitu. Kemudian era SBY katanya dilarang dan seterusnya. Nah, mungkin ke depan bisa digalakkan lagi tuh, karena itu termasuk apa, pemasukan devisa negara yang besar gitu. Kalau pemimpin hanya berpikir materi, maka nggak peduli dengan kerusakan spiritual, mental, moral, immateri, nggak peduli mereka. Yang penting materi. Ini bahaya kalau orang udah mental materi, materialisme. Makanya penting punya pemimpin yang punya spiritualisme, tidak hanya materialisme. Nggak cuma mikirin materi, bukan kertas materi ya, bukan ya. Kemudian
Wa annahu min a'dhamil wajibati, dan dia adalah kewajiban yang paling besar. Lihat, kewajiban paling besar. Ad-diniyah, kewajiban agama. Ba'dal imani billahi ta'ala, setelah beriman kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Idzakarahu Ta'ala fi kitabil aziz makrunan bil imani bihi. Karena Allah gandengkan di dalam Quran amar ma'ruf nahi mungkar ini bergandengan dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa bisa begitu? Karena ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Lihat. Karena kalian amnam, karena kalian beriman kepada Allah. Digandengkan iman dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa dzalika lil adillatin naqliyah as-sam'iyyah wal 'aqliyah wal mantiqiyah al-atiyah. Masyaallah. Itu salah satu dalil sudah disebutkan. Kemudian juga dalil-dalil yang lain, dalil naqli, sam'i, aqli dan mantiki. Banyak kali dalilnya. Ini masing-masing punya cabang lagi banyak. Dalil naqli sekarang. Yang pertama, Allah merintahkan di dalam firman-Nya Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Hendaknya ada di antara kalian umat. Umat itu sekelompok orang. Ada sekelompok orang yang apa tugasnya? Yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Dakwah. Dakwah ini kata umum, amar ma'ruf nahi munkar bagian darinya, khusus, ya. Jadi dakwah ini umum, memerintahkan kepada kebaikan ini umum. Menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Kemudian khususnya wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, kategori dakwah itu taklim seperti sekarang yang kita lakukan ini dakwah. Harus ada orang yang berdakwah. Bisa dibayangkan kalau ini di sini nggak ada ma'had al-falah. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang nggak ngaji sama sekali, mungkin yang ngajinya cuma di sini misalnya. Dan keburukan pasti makin banyak. Tapi ketika ada ma'had, ketika ada majelis taklim, ketika ada guru yang mengajar, majelisnya ada, nggak ada gurunya ya sama aja. Ada guru, ada ustadz, ada dai, ada yang mau mengajari, menularkan ilmunya. Ini akan berjalan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, berjalan dakwah. Kemudian apa? Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, sukses. Jadi orang sukses itu orang yang ngapain? Dakwah amnam, yang berdakwah dan beramnam. Itu orang sukses kata Allah. Yang mengatakan sukses Allah. Lebih percaya mana itu, kata Allah sama kata cendekiawan? Jelas Allah lebih benar, Allah paling benar, Allah maha benar. Sukses kata Allah, asal orang itu menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu sukses. Bahkan saya kasih tahu ini, kalau susunan bahasa Arab itu ada makna-makna indah di dalamnya ya. Kata-kata ulaika itu mubtada. Kemudian al-muflihun itu khobar. Di tengah-tengah ada hum. Hum ini domir apa namanya di situ? Domir pemisah, apa? Iya, domir pemisah, fasal antara mubtada dengan khobar. Secara balaghah maknanya untuk apa? Menegaskan atau bukan menegaskan, lebih tepat ada lil hasr, hasyr. Apa hasr? Bukan menegaskan. Apa hasr? Hampir. Sudah dekat tapi belum nyentuh. Apa?
membatasi. Terbatas mereka doang yang beruntung. Artinya apa? Selain mereka pasti buntung. Selain mereka gagal. Nah itulah kita, rata-rata gagal kita. Kita ini bukan orang sukses, karena kita sering meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Naudzubillah min dzalik. Kalau mau sukses, sesukses-suksesnya, paling sukses, tegakkan ini. Pasti sukses itu. Sejahtera, bahagia dunia, akhirat, tidak kurang suatu apa. Itu bunyi suatu surat itu. Bagaimana kabarnya kami di sini, baik-baik saja, tak kurang suatu apapun. Itu sempurna berarti. Luar biasa. Tapi cuma bahasa surat ya. Udah nggak kenal bahasa surat, nggak kenal surat cuma nyurat udah. Ya SMS nggak ada lagi kayak gitu. Jadi selain mereka tidak beruntung, makanya kalau mau beruntung masuklah ke dalam golongan orang-orang yang berdakwah beramnam. Dan berdakwah ini luas. Jangan dibatasi cuma jadi enak ya jadi ustadz, enggak cuma ustadz. Dakwah ini luas. Dakwah itu arenanya ada dengan ilmu, ada dengan apa namanya, dengan amal, dengan badan itu. Badan atau tenaga, dan dengan harta. Dan dengan ilmu pun medianya nih banyak nih. Ada dengan taklim, ada dengan nasihat, ada dengan tulisan, ada dengan audio, video, ada dengan apapun. Media terlalu banyak. Nah dengan badan ini mungkin cuma ikut andil menjadi panitia misalnya. Apa? Hah? Turun kapet. Panitia. Nah dengan harta ini intinya fasilitas apapun ya. Bagaimana menyediakan fasilitas untuk bisa terselenggaranya sebuah taklim, sebuah amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Apa yang bisa kita ikut andil ke dalamnya? Insya Allah beruntung. Kalau nggak mau gabung ke sini, nggak mau beruntung. Ide ya masuk ilmu. Masuk ke apapun. Nah, apapun nih masuk semua. Pokoknya apapun. Iya, nge-share itu kan cuma share kajian itu tenaga ya, bagian dari tenaga. Tukang share. Tukang share. Itu pakai tenaga aja, pakai jempol. Insya Allah ikut andil tuh udah. Tinggal dimaksimalkan gitu.
sama jangan lupa ikhlas gitu lillahi ta'ala, tujuannya akhirat bukan dunia. Wah semangat ya jadi panitia, iya biar dilihat calon mertua. Kalau ini udah tua ya, biar dilihat entahlah siapa aja lah. Jadi banyak orang yang semangat, bangga bahkan ketika ikut dalam kepanitiaan ya karena nama. Dia pengen ya ada tujuan-tujuan duniawi, itu tidak ikhlas. Kalau tujuan duniawi berupa materi itu cuma mengurangi pahala ya. Tapi kalau tujuannya duniawi berupa pujian, nama baik di hadapan manusia, penghargaan, itu hilang, nggak ada pahalanya sama sekali. Jadi tujuan dunia itu banyak. Ada daurah itu butuh biaya sekian juta, itu kan butuh harta tuh. Kalau nggak ada orang yang hartawan yang dermawan, ya nggak terjadi itu. Maka saya pernah datang ke suatu pulau, lihatin gitu, gimana dakwah di sini, mau mendatangkan ustadz dari Batam aja susah. Sebenarnya nggak susah kalau duit kalian banyak gitu, saya bilang. Iya itu ustadz, nggak ada duit. Jadi gimana sih mendatangkan orang nggak pakai duit? Nggak bisa. Kecuali yang ustadz dari Batam kaya raya juga bisa berangkat tanpa modal gitu. Masalahnya yang di Batam juga ya pas-pasan juga gitu. Artinya ada itu di satu pulau, di kasihan gitu, ingin dakwah tapi modal kurang. Orang dermawannya belum tersentuh dakwah, jadinya masih ya merintis. Merintis itu berat. Di suatu tempat mungkin orang kaya banyak tapi nggak dermawan, atau dermawan tapi untuk maksiat. Coba misalnya ya, orang bawa proposal untuk kegiatan lomba atau kegiatan ya pokoknya yang nggak penting ya 17-an atau apa gitu, itu bisa orang keluar duit gampang, atau datang ke perusahaan-perusahaan itu gampang sekali tuh, bahkan siap karena ada sponsor, jadi sponsor gitu kan. Itu semangat kali. Acara olahraga, acara seni, gampang sekali. Tapi kalau acara tablik akbar, acara dakwah, berat. Mereka berat. Itulah. Jadi kalau nggak ada untung dunia itu rata-rata orang itu berat. Orang semangat itu kan ada untung duniawi. Yang hanya memurnikan untung akhirat itulah orang ikhlas, dan orang ikhlas itu langka. Ya, orang ikhlas itu langka. Makanya sama saya tanya kepada Ustadz kenapa ya para dai kok jarang yang mendakwahkan tauhid gitu, sedikit gitu, istiqomah dakwah tauhid gitu. Kata Ustadz yang ya guru saya yang mengajarkan tauhid saya dulu bilang, karena tauhid itu kan ikhlas. Sulit orang untuk bisa ikhlas berdakwah dengan penuh keikhlasan, tujuannya murni untuk mengangkat manusia dari kesyirikan, itu jarang, berat. Dan setan itu paling benci kepada dai tauhid. Dai fikih, dai akhlak, dai tafsir, dai itu banyak, setan nggak suka, tapi paling tidak suka dengan dai tauhid. Karena dengan tauhid orang bisa masuk surga. Kalau dengan akhlak mungkin orang nggak masuk surga, bisa. Orang bisa akhlak kepada orang lain begitu baiknya gitu ya, kedermawanannya, sopan santunnya, tapi dia syirik, masuk surga enggak? Enggak. Setan enggak usah repot-repot itu goda orang kayak gitu. Sudah dibiarin aja, udah syirik. Kemudian yang kedua, ikhbaruhu ta'ala an ahli nusratihi wa walayatihi bi annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari fi qoulihi. Allah menghabarkan tentang orang yang akan ditolong dan orang yang menjadi wali Allah karena mereka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar.
yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah, yaitu orang-orang yang apabila kami kokohkan di muka bumi mereka menegakkan sholat. Kalau ditolong oleh Allah menang, mereka akan menegakkan sholat. Kemudian wa'atabu zakah, menunaikan zakat, enggak pelit. Dan wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkari, amar ma'ruf nahi munkar, penting. Jadi setelah sholat, setelah zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Sholat itu kesolehan pribadi, hubungan hamba dengan Allah. Zakat itu kesolehan sosial, hubungan hamba dengan orang lain. Dan amar ma'ruf itu sebagai apa? Penjaga agar apa? Kesolehan itu tetap terjaga. Jadi kalau enggak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka kesolehan itu akan pudar, bahkan hilang. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat, mukmin laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian adalah wali bagi sebagian yang lain. Wali berarti kekasih, pembela. Ya'muruna bil ma'ruf, nah ini bentuk dari kewalian. Kalau memang wali maka apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kita enggak saling amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kita bukan wali. Bukan kekasih kita kalau gitu. Bukan orang yang saling mendukung, bukan pelindung, bukan penjaga. Jadi wali itu adalah saling amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yuqimuna shalah, kemudian menegakkan salat, wa yu'tuna zakat, dan menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan taat pada Allah dan Rasulnya dalam segala perintah dan larangannya. Semuanya ditaati. Itu globalnya. Jadi dari perintah global sebelumnya rinci. Yang rinci disebutkan 3 ya. Salat, zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Begitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, makanya ulama bilang itu bisa masuk rukun Islam yang ke-6. Saking pentingnya disebutkan. Kemudian firman Allah tentang Luqman ya, salah satu dari wali Allah Subhanahu wa taala ketika menasihati anaknya. Luqman ayat 17. Kebalikannya At-Taubah tadi ya. 71 sama 17. Ya bunayya aqimis sholata, wahai anakku tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintah yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan larang dari mungkar, wasbir 'ala ma asabak, dan sabar atas apa yang menimpamu. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar pasti ada gangguan, tantangan, rintangan segala macam. Kalau enggak sabar enggak bisa ya. Orang sholat soleh sendirian itu mungkin orang cuek, terserah nafsi-nafsi. Tapi kalau orang sudah ngusik ketenangan orang lain, pasti akan datang ancaman, akan ada tantangan, akan ada rintangan, hambatan, gangguan, dan seterusnya. Itulah beratnya menjadi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Maka kenapa amar ma'ruf nahi munkar itu kecil sedikit? Karena berat. Hanya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah yang bisa melakukan itu. Makanya Luqman mengatakan wasbir 'ala ma asabak, sabar atas yang menimpamu. Kamu pasti akan ditimpa sesuatu. Inna dzalika min azmil umur, sungguh itu diantara perkara yang paling kuat ya, tekad yang paling kuat, kesabaran paling kuat. Jadi orang yang bisa sabar dalam berdakwah itu kesabaran paling kuat. Kalau cuma sabar beramal biasa itu. Sabar menuntut ilmu masih rendahan. Tapi sabar amar ma'ruf nahi munkar itu yang paling berat. Kalau menuntut ilmu menuntut ilmu aja udah nggak sabar, apalagi beramal. Beramal udah nggak sabar, apalagi amar ma'ruf nahi munkar. Makanya orang itu bertingkat-tingkat ya. Coba kesabaran menuntut ilmu aja udah kecil. Siapa sekarang yang menuntut ilmu? Apa yang diharapkan dari orang yang nggak pernah belajar? Ada amar ma'ruf nahi munkar? Nggak ada. Belajar aja nggak mau, beramal apalagi.
yang sudah belajar, sudah beramal, sudah rajin beramal, itu masih nggak peduli sama anak cucu kok. Kakek-kakek rajin ke masjid, belum adzan aja udah di masjid, marbot ternyata. Kemudian anak cucunya itu di rumah nggak sholat, dibiarin. Soalnya begitu sholat langsung dibantah, sakit hati lah, daripada saya sakit hati mending cuekin aja. Terjadi itu, nggak sedikit yang begitu. Orang tua nggak kuat dengan bantahan anaknya, itu berarti kurang sabar. Sabar memang, termasuk sabarnya ya agak terlambat. Ngapain negurnya baru sekarang, nggak dari dulu waktu kecil dilatih ke masjid, cinta masjid gitu, remaja cinta musola gitu. Insya Allah nggak perlu repot-repot nanti kalau udah dewasa. Sekarang udah dewasa baru ditegur-tegur, udah punya istri baru ditegur, ya berat. Dapat istri nggak tahu sholat pula, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nggak kuat orang mau amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian firman Allah Ta'ala tentang Bani Israel. Ini ancaman ya, gara-gara meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi contoh kaum yang meninggalkan amnam itu Yahud. Mereka memang tidak beramal dan tidak berdakwah pasti. Kalau udah amal ditinggalkan, dakwah apalagi. Allah berfirman, lu'inal ladina kafaru, dilaknat orang-orang kafir, min Bani Israel, dari Bani Israel, ala lisani Dawud, melalui lisannya Dawud dan Isa bin Maryam, nabi-nabinya yang melaknat mereka karena mereka meninggalkan amar nahi munkar. Dzalika bima asau, hal itu karena memaksiat mereka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu mereka la yatanahawna am munkarin fa'alu, tidak mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Yang soleh-soleh saja nggak mencegah. Contoh dulu, ada larangan Allah jangan menangkap ikan di hari Sabtu. Ternyata ujiannya ikan munculnya cuma hari Sabtu. Hari lain sepi, ikannya liburan semua. Begitu Sabtu rame. Itulah ujian, Allah menguji memang. Akhirnya mereka nggak nangkep hari Sabtu memang, nggak pergi berlayar hari Sabtu memang, tapi apa? Hari Jumat pasang bubu, hari Ahad diangkat. Sama itu ikan hari Sabtu itu. Dan orang-orang soleh nggak mencegah, akhirnya kena laknat semua. Naudzubillah min dzalik. Kemudian apa? Labi sama kanu ya'malun, betapa buruknya apa yang mereka lakukan. Bahkan itu orang kafir ya, Yahud. Yahud itu tidak mencegah kemungkaran. Ada yang lebih buruk daripada Yahud? Orang yang terbaik amar ma'ruf nahi munkar, yang di bawahnya cuek, nggak amar ma'ruf nggak nahi munkar. Yang di bawahnya apa kira-kira? Ada lagi yang di bawahnya? Ada. Siapa mereka? Di sini amar ma'ruf nahi munkar, di sini tidak, di sini apa? Yang lebih jelek lagi? Itu cuek udah selesai. Enggak amar ma'ruf, enggak amar nahi munkar, pokoknya cuek, diem aja. Pelaku boleh ya, pelaku. Sekarang yang di bawahnya pelaku lagi, lebih jelek lagi dari pelaku. Hampir. Pokoknya udah deket, tapi belum sampai. Hampir apa? Orang yang memfasilitasi tempat. Hampir itu berhampir, belum. Ada disebutkan di Quran juga, yaitu orang yang menyuruh yang mungkar, melarang yang ma'ruf. Kebalikan. Dia nggak sekedar melakukan, bahkan menganjurkan ayo maksiat gitu, ayo nonton konser gitu. Selain memfasilitasi, ngajak-ngajak gitu, menyuruh, bahkan mengatur kalau jadi pimpinan itu harus, kalau nggak dihukum gitu. Naudzubillah min dzalik.
Ya nggak ikut iuran nanti kena denda, macam-macam. Itu ancaman. Kemudian melarang dari yang ma'ruf. Orang ngaji dilarang, orang sholat dilarang, orang pakai pakaian syar'i dilarang. Siapa mereka? Kalau ada mukmin, muttaqi yang bertakwa, kemudian ada Yahud dan segolongannya, kemudian Nasoro dan sebagainya. Nasoro ini yang pelaku ya. Mukmin, Yahud, Nasoro, apa ini yang paling jelek nih? Munafik. Itu bahaya munafik. Ciri-ciri munafik menyuruh yang mungkar, melarang yang ma'ruf. Ada nggak orang begitu? Ada. Banyak ya, Masya Allah. Islam ngakunya, tapi munafik. Itu lebih jelek dari Yahud, lebih jelek dari Nasoro. Yahud itu cuma nggak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Nasoro pelaku kejahatan ya. Kalau yang di bawahnya ini nggak cuma sekedar melakukan, bahkan menganjurkan, mengajak-ngajak, dakwah kepada neraka ya. Naudzubillah min dzalik. Itu setan-setan. Kemudian Allah berfirman tentang Bani Israel juga, bahwasanya Allah menyelamatkan orang-orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar dan membinasakan orang yang mendiamkan. Walaupun enggak melakukan. Pelakunya dihukum, yang mendiamkan dihukum, yang menegakkan amnam itu tidak dihukum. Jadi Allah pisahkan di situ. Kata Allah dalam Al-A'raf ayat 165, Anjaynal ladina yanhauna anis su'i wa akhadnal ladina dzalamu. Kami selamatkan orang yang mencegah dari yang buruk dan kami hukum orang-orang yang zalim dengan adab yang buruk, bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun, dengan kefasikan mereka. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi setelah kita tahu tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar ini, kira-kira apa yang terbetik di dalam pikiran? Apa rencana planning ke depan? Menyusun kekuatan ya? Ya. Kalau nonton TV tapi olahraga badminton itu termasuk anak nggak kata tetangga ini? Tetangga itu. Maksudnya tetangga nonton itu, kita perlu mencegah apa enggak gitu? Ya itulah Ustaz. Misalnya kalau tetangganya itu sukanya nonton TV tapi olahraganya badminton gitu. Perlu dicegah enggak? Ya. Ya, saya kasih tahu ya, ilmu mencegah, ilmu nahi mungkar. Nahi mungkar sama amar ma'ruf lebih berat mana? Nahi mungkar lebih berat karena orang diingkari dari kemungkaran itu, diingkari dari hobinya. Itu lebih berat. Walaupun nyuruh kepada ma'ruf juga berat. Orang nggak mau sholat disuruh sholat ya berat juga. Tapi dicegah lebih berat karena itu hobinya gitu kan. Hobi kok dilarang, itu berat. Nah, maka ketika mengingkari kemungkaran itu ada tahapan, ada ilmunya. Pertama, ingkarilah yang paling besar. Jadi yang namanya mengatasi masalah itu dimulai dari yang kecil apa dari yang besar? Dari yang besar. Kalau masalah itu dari yang besar. Kalau melakukan kebaikan dari yang kecil, dirintis dari kecil. Tapi kalau bahaya dihindari yang paling besar. Jadi kita melihat harimau sama kecoa, mana kita perhatikan dulu? Harimau dulu ya. Kecoa kita injak aja, udah selesai. Jadi yang besar kita perhatikan dulu. Nah, maka kalau kita tahu tetangga melakukan kemungkaran, nonton TV, acara olahraga misalnya, kita lihat tetangga ini, apakah dia seorang yang solehah,
yang sudah menjalankan ajaran agama yang wajib-wajib dijalankan, cuma satu ini aja gitu. Nah, itu boleh. Cegahlah itu. Tapi kalau ternyata di sana ada kemungkaran yang lebih besar, contoh kemungkaran lebih besar, enggak pernah ngaji, itu lebih besar. Enggak pernah ngaji sama sekali, tiba-tiba ditegur gitu, enggak hikmah, enggak bijaksana. Karena ngaji wajib bagi orang yang enggak pernah ngaji. Orang yang enggak pernah ngaji sama sekali, ngaji itu wajib, karena pasti enggak tahu yang namanya tauhid seperti apa, sholat yang betul bagaimana, pasti enggak tahu itu. Ilmu yang wajib enggak tahu. Bagi orang yang sudah tahu ilmu-ilmu wajib, ngaji berikutnya cuma sunnah. Asal ilmu-ilmu wajib ya, semua ibu udah kuasai, maka berikutnya ngaji tinggal sunnah. Tentang akidah udah tamat, selesai dan paham betul dan udah dipraktekkan. Kemudian sholat udah persis seperti Rasulullah. Kemudian yang akhlak yang wajib seperti ke orang tua dan sebagainya semua udah beres. Berikutnya menuntut ilmu tinggal sunnah itu. Kalau yang ini aja belum, ya berarti menuntut ilmu masih wajib kan? Masih wajib jelas. Masih banyak ilmu yang wajib kita belum praktekkan. Masih banyak. Nah, maka mengingkari kemungkaran yang paling penting ke tetangga kita adalah ajak untuk menuntut ilmu, itu nomor satu. Jangan dicegah-cegah yang seperti tadi, yang merokok, udah biarin dulu. Ini ya udah, kalau memang begitu ya udah. Iya, kasih tahu. Tapi dengan hikmah ya. Pokoknya mengingkari kemungkaran itu jangan sampai mendatangkan kemungkaran lebih besar. Apa contoh kemungkaran lebih besar? Gara-gara ditegur gitu langsung nggak tegur sapa lagi. Nah, itu lebih besar kemungkarannya. Jadi ya tetaplah bersahabat, ya tetap kita nasihati, tapi jangan sakit hati gitu. Artinya ketika dibantah kita yang jangan sakit hati. Jadi kita udah siapkan mental dulu. Orang beramal susah. Orang yang amnam itu harus menyiapkan kesabaran. Saya kurang sabar barusan itu. Harus menyiapkan kesabaran dulu dari awal. Makanya pesannya Luqman tadi kan gitu kan, wasbir alama asobak, sabar atas yang menimpamu. Kalau kamu mencegah kemungkaran pasti ada sakit hati kamu nanti. Entah dibantah tuh sakit hati, apalagi orang tua ke anak tuh dibantah gimana rasanya gitu kan. Sakitnya di mana? Di hati. Ya udah sabar, sebagai orang tua tuh harus sabar. Makanya ya ibu itu sabarnya luar biasa. Saya akuilah seorang ibu pasti sangat penyabar kalau berhadapan dengan anaknya ya. Apalagi kepada cucunya, sabar banget itu, luar biasa. Tapi jangan lupa sabarnya jangan malah terlena kemudian nggak pernah ingkarul mungkar ya. Terus ingkarul mungkar itu terus. Nggak ada kata berhenti ingkarul mungkar kecuali mati. Selama hayat masih dikandung badan, maka tidak ada kata berhenti untuk menasehati, terus nasehati. Jadi menasehati sampai mati. Ya. Kalau kita menasehati masalah nahi mungkar dengan orang yang sudah lama menuntut ilmu, Ustaz, satu kali dinasehati, kali silaturahmi putus, Ustaz. Apakah untuk yang dua kalinya kita lanjut menasehati atau berhenti di Nyambung dulu, nggak boleh putus. Jadi gara-gara kita menasihati malah orang itu nggak mau nyapa kita, ya kita jangan gitu. Ada orang mutus kita sambung. Dan Rasul mengatakan, laisal wasilu man wasala man wasalahu, walakinnal wasila man wasala man qata'ahu. Orang disebut menyambung rahim itu kalau rahim, kalau enggak ukhuwah sama masuk. Orang dikatakan menyambung ukhuwah ketika dia menyambung yang memutus. Kalau menyambung yang menyambung itu enggak menyambung, biasa. Mau udah sambung kok, ngapain menyambung gitu. Tali udah bersambung, masa disambung lagi? Cuma dikokohkan aja. Nah, itu bukan hakikat orang yang menyambung itu. Menyambung itu kalau putus. Nah, itulah ibadah besar lagi. Kita menasihati disakiti, tapi kita enggak sakit hati. Kita masih terus berbuat baik kepadanya. Itu pahalanya berapa kira-kira? Nggak ada yang bisa ngitung kecuali Allah Ta'ala. Besar itu pahalanya. Sabar aja pahalanya besar, memaafkan lebih besar lagi.
Kemudian sofoh itu di atas memaafkan lagi. Jadi tingkatan menyikapi sakit hati dari orang itu ya. Udah pernah saya tambahkan dikit. Jadi ketika disakiti orang, maka pertama sabar. Ini kalau yang di bawahnya itu udah neraka ini. Bawahnya neraka. Kemudian kedua, memaafkan. Yang ketiga, sofhu. Kalau maaf tuh bahasanya afu. Al-afu, sofhu. Kemudian yang keempat, ihsan. Itu yang paling tinggi. Urutnya dari bawah. Lantai 4 paling tinggi. Ya. Jadi kalau kita disakiti orang, pertama pakai sabar. Kalau nggak pakai sabar nanti kita masuk neraka. Sabar berarti artinya ditahan, ditanggulangi, dicegah hatinya dari keluh kesah, dicegah dari sakit hati, jangan sampai sakit hati. Itu sabar. Kalau al-afu memaafkan, kalau memaafkan itu berarti apa? Tidak membalas. Tidak ada keinginan untuk membalas. Itu memaafkan. Kalau sabar mungkin bisa jadi membalas, tapi membalasnya setimpal, maksimal, itu masih dikatakan sabar. Membalas dengan balasan yang setimpal. Ah, kamu monyet, kamu juga. Nah, itu masih sabar ya, nggak lebih dari itu kan. Ditahan, masih ditahan, ada yang ditahan itu. Daripada kamu mbahnya monyet gitu kan. Nah, itu kelewat udah. Kenapa kok histeris banget dengan monyet ini? Kalau sofhu itu gimana sofhu? Sofhu itu selain memaafkan, dia berlapang dada. Kalau orang memaafkan mungkin dadanya masih sesek gitu, tapi dia maafkan, udahlah nggak dibalas itu, maafkan. Cuma kalau sofhu itu lapang dada dan melupakan, seperti nggak terjadi apa-apa. Itu sofhu. Beda ya? Iya. Itu dari atas ya? Coba ya. Dari atas ihsan. 2 sabar. 3 maaf, sunnah namanya sama Allah. 4 adil. Apa? Adil. Kemudian 5 ini yang neraka. Makanya saya bilang tadi mau saya tambahkan as-sofhu. Bentar, ini urutannya agak rumit ini, bentar. Ihsan, sabar, maaf, adil. Padahal adil ini bagian dari sabar sebenarnya. Nah, ini kok jadi muter-muter ya? Ini yang paling tinggi ihsan, betul. Sabar sama maaf lebih tinggi maaf sebenarnya. Nah, Ihsan itu memaafkan
Iya, sama. Ini ikhlas. Jadi kalau udah lapang dada, akhirnya membalas dengan kebaikan malah. Ini yang paling tinggi. Yang ke atas paling tinggi. Cuma yang ini sama ini agak pusing. Enggak. Sabar waktu itu saya terjemahkan apa ya? Sabar itu apa di situ maksudnya? Maaf, sabar kok lebih tinggi maaf harusnya ya. Tidak membalas. Apa? Sabar itu tidak membalas. Sabar untuk tidak membalas. Ya maaf lebih tinggi lah. Maaf itu membalas. Maaf itu tidak membalas sama ya. Rancu itu yang ini aja lebih bagus. Tidak. Revisi. Revisi ini lebih lengkap ada tambahan ini. Nah, adil ini tadi saya bilang di sini adil bisa. Doanya yang Allahumma ja'al taqwanya ala man zalama. Itu yang mana? Yang masa mana nih? Yang mana? Doa itu untuk yang bagian mana? Doa ketika bisa gitu Ustaz. Iya, dia tingkatan yang mana? Mendoakan. Mendoa- Mendoakan itu ihsan. Mendoakan. Ihsan itu? Iya. Enggak. Ya Allah jadikan balasanku kepada orang yang mendolimiku. Itu enggak ihsan tuh. Itu bagian dari adil tuh. Itu di catatan ihsan, yakin ihsan? Salah, salah. Iya pembahasan ihsan kamil iya. Cuma maksudnya ihsan itu artinya membalas dengan kebaikan. Ini kalau ya Allah jadikan balasanku kepada orang yang mendolimiku, itu bukan balasan kebaikan itu. Itu balasan setimpal, itu adil. Itu adil, pembahasan adil itu. Jadi minta balasan yang sesuai gitu dari Allah, terserah Allah. Nah, itu namanya adil. Jadi sabar sama dengan adil lah. Ini yang di neraka ini yang dolim tuh. Di neraka dolim. Kalau nggak sabar dolim. Sabar itu batasan paling rendah sebenarnya ya. Tapi pahalanya luar biasa sudah. Apalagi yang di atasnya. Sabar dengan hanya membalas timpal. Maaf pun butuh sabar juga untuk bisa maaf. Tapi maaf itu tidak membalas. Jadi lebih tinggi daripada membalas timpal kan? Nah, tidak membalas lebih tinggi. Sofu melupakan. Seperti tidak terjadi apa-apa, lapang dada. Seperti contoh yang sofu itu yang paling pintar punya akhlak sofu itu siapa? Enggak. Kalau secara umum di sekitar kita siapa? Yang punya akhlak sofu gampang sekali. Bahkan sampai ihsan kadang-kadang. Anak-anak. Anak kecil habis tengkar, habis itu panggil-panggilan lagi. Enggak ada satu bilang kamu tadi kan nyakitin enggak. Langsung hilang itu. Emaknya masih sakit. Emaknya akhlaknya dolim jangan-jangan. Emaknya masih dendam, pengen balas dendam. Anaknya kok udah main bareng. Jadi belajarlah akhlak dari anak kecil ya. Sofhu. Ada lagi pertanyaan? Tadi pertanyaannya apa sih? Udah kejawab. Hah? Sudah Ustaz. Ya sama Emang apa pertanyaan? Lupa ya? Udah. Udah ya? Oh ya. Ustaz ada titipan pertanyaan tapi tidak. Iya. Jadi katanya hukumnya ketika kita pesan emas Ustaz, bikin emas. Iya. Pesan emas kemudian di DP Ustaz, tapi melunasinya nanti setelah jadi sesuai dengan harga emasnya. Hukumnya Jadi kaidahnya emas itu barang ribawi, masuk kategori saman, ilatnya karena dia adalah alat tukar. Maka hukumnya barang ribawi itu ketika ditukar dengan sejenisnya harus mislan bimislin
wa yadan biyadin, harus semisal ukurannya dan serah terima saat itu juga kontan total, nggak ada yang dicicil. Itu emas dengan emas. Kalau emas dengan perak boleh beda ukuran, pasti beda ukuran ya, nggak mungkin sama-sama 1 kilo, tapi harus tetap kontan, nggak boleh dicicil. Kalau emas dengan uang sama, harus kontan, tidak boleh dicicil. Itu hukum asalnya barang ribawi seperti itu. Jadi beli emas nggak boleh nyicil, langsung bayar kontan, dan nggak boleh dibayar duluan, harus bayar bareng dengan penyerahan emas itu. Orang itu suka DP karena takut nggak jadi gitu kan, tanda jadi gitu. Nah kalau dalam hal emas ini nggak bisa. Kalau barang lain mungkin masih bisa. Safu itu lapang dada, melupakan. Kalau memaafkan tuh kadang masih ingat ya kan. Ya, seperti Pak Gus Dur dulu ditanya, orang yang paling bertanggung jawab melengsarkan Anda itu Pak Amin Rais. Apakah Anda memaafkan? Iya, memaafkan. Apakah Anda melupakan? Enggak, kalau lupa enggak. Nah itu berarti tingkat afu iya, tapi sofhu belum. Kalau sofhu berusaha melupakan. Ya. Ya sesuai kemampuan, makanya punya tangan otot itu pakai tangan. Tangan itu maksudnya kekuasaan ya, bukan tangan betulan itu. Kekuasaan. Kalau Anda penguasa, Anda pemilik bisnya, ya udah itu bisa ngatur. Kamu sopir nggak boleh nyetel musik. Nyetel musik jangan nyupir bis saya. Nah itu kekuasaan tuh. Bisa. Ya kalau nggak bisa pakai mulut, nasihati. Dinasihati juga nggak berani, takut malah kita nggak boleh naik bis. Pak sopir, ini nggak boleh musik. Kalau nggak mau turun. Ya udah turun. Nah, itu akhirnya nggak bisa pulang. Semua bis ada musiknya gitu. Ya udah, itu paling terakhir mengingkari dengan hati. Ya bagaimana itu, ditutup telinganya sambil istighfar terus tuh. Itu mampunya begitu. Saya waktu masih garang-garangnya amar nahi mungkar dulu, garang pernah, maksudnya waktu iman masih mencuat banget ya, baru awal masuk pesantren, itu sudah tahu kita kalau mau naik bis pasti musik nanti. Kita udah siapkan disket, siapkan CD, bukan disket, CD murotal. Betul, kita naik bis, wah udah nih musik, langsung Pak ganti ini Pak. Mau diganti sama supirnya, alhamdulillah murotal, orang nonton murotal semua. Syekh Matrud juz 29 itu sepanjang perjalanan orang hafal juz 29. Itu ada supir yang mau, sebagian supir belum tentu mau kan, ya. Ya. Terus kalau kita misalnya belajar kan, terus kita main guru kita ini kayaknya bawaannya tuh suka marah gitu Ustaz. Apanya? Siapa? Kita belajar, Hah? gurunya suka Gurunya. marah. Terus kita dalam hati itu kan kesel kan Ustaz. Kita menasihatinya langsung ke ketua kelasnya atau langsung ke Ustaznya? Ke siapa pertama? Ke siapa? Ketua kelas. Ketua kelas. Ya kan dalam hal Oh lewat ketua kelas. Ketua kelas biar nyampaikan ke guru. atau kita langsung to the point ke Ustaz. Gini, kalau berkaitan ini juga bagian dari adab menasihati ya, dipelajari nanti semua. Jadi sebenarnya kalau kita menasihati siapa objeknya itu juga beda-beda. Kalau objeknya lebih tinggi dari kita, murid kepada guru itu luar biasa itu.
makom guru itu di atas, lebih tinggi dari presiden. Ya serius, orang alim tuh di bawah nabi gitu kan. Ya walaupun guru gak setingkat itu, maksudnya tetap mereka kelompoknya orang-orang yang pewaris nabi gitu, mulia di atas umaro. Nah maka adabnya tuh jelas beda, tidak boleh langsung ditegur langsung. Nah apalagi guru marah karena kesalahan kita juga. Wong kita yang malas, kita yang bodoh, kita yang nggak perhatian, dimarahi kita sakit hati, ya kita yang kurang ajar. Ustadz marah wajar, melihat murid, kalau murid nggak ngapa-ngapain dimarah mungkin itu kurang wajar, tapi tetap adab menuntut ilmu wajib sabar terhadap kekasaran guru. Ada itu disebutkan di kitab-kitab adab menuntut ilmu. Jadi wajib sabar atas kekasaran guru. Kalau nggak sabar nggak dapat ilmu. Perlu nasihati, kalau berani nasihati, tapi jangan di depan muka, hadirin maksudnya berdua, ya 4 mata. Ya gitu kalau berani. Kalau nggak berani ya sudah sabar. Sabar didoakan gitu. Karena jasa guru itu besar ya. Kebaikan guru lebih besar daripada sekedar sakit hati kita yang cuma dikata-katai apa kurang sabar, dimarah kurang sabar. Makanya orang-orang sukses itu orang-orang sabar. Dan guru-guru kita hari ini nggak sekasar zaman dulu ya. Guru sekarang takut dengan undang-undang perlindungan anak. Dulu nggak bisa, berat. Ya kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.